Perkenalkan, saya Sofiana, lebih suka dipanggil Mbak Sofi atau mungkin Sofi juga boleh. Nah, kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa ya Mbak? Mbak Emi. Mbak Emi, lebih suka dipanggil Mbak atau Adek? Dia dipanggil Mbak Emi. Nah, lebih suka dipanggil Mbak ya. Oke, Mbak Emi, di sini saya akan melakukan pengkajian terkait dengan diri Mbak Emi, perkembangan Mbak Emi. Selain itu juga saya mau melakukan diskusi ringan kepada Mbak Emi terkait dengan diri Mbak Emi. Nah, untuk tujuannya nanti supaya saya dapat mengetahui pada diri Mbak Emi ini terdapat mungkin atau ada penyimpangan atau mungkin sudah baik sesuai dengan perkembangan di usia Mbak Emi, seperti itu ya. Nah, nanti untuk kontrak waktunya saya mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Nah, untuk tempatnya Mbak Emi lebih nyaman di sini atau di tempat lain? Di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa ya. Baik, kalau di sini saya mulai saja ya. Baik, untuk yang pertama saya akan memulai dengan mengkaji terlebih dahulu identitas dari Mbak Emi. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Mbak? Emi Fauzia Putri. Tadi lebih senang dipanggil Emi ya. Iya Mbak. Nah, untuk umurnya berapa Mbak? 20 tahun Mbak. Oh, 20 tahun ya. Nah, perempuan, agamanya Islam ya Mbak? Iya Mbak. Nah, pendidikan terakhir kalau boleh tahu apa Mbak? SMA Mbak. Ini masih sekolah apa bekerja? Mahasiswi Mbak. Mahasiswi. Belum menikah ya berarti ya? Belum. Baik, saya mulai saja. Untuk selanjutnya saya mulai di tugas perkembangannya. Ini nanti saya akan diskusi untuk yang usia 20 tahun ya Mbak. Iya. Nah, yang pertama saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Emi. Nah, Mbak Emi ini sudah punya konsep diri dan pedoman yang realistis tidak, seperti apa yang sedang misal seperti agama yang dianut Mbak Emi, pedomannya itu apa, kemudian juga Mbak Emi punya ideal diri dari Mbak Emi, misal Mbak Emi itu pengennya kayak gini, kemudian itu apa namanya, apakah ada peran yang sedang dijalankan Mbak Emi seperti itu. Oh iya. Kalau pedoman hidup yang realistis seperti kayak yang disebutkan Mbaknya tadi, setahu saya sudah punya Mbak. Iya. Iya. Untuk kedepannya punya tujuan hidup yang lebih baik atau tidak Mbak? Untuk kedepannya ini kan masih menjadi mahasiswa. Nah, kedepannya ada tujuan tidak? Ya, kedepannya tujuan hidup pasti ada Mbak. Pasti ada tujuan hidup yang lebih baik untuk diri saya sendiri. Sudah punya ya Mbak? Iya pasti. Nah, di sini sudah merasa mandiri, bertanggung jawab baik secara ekonomi maupun sosial, apa masih merasa belum mampu? Saya masih merasa belum mampu kalau soal ekonomi Mbak. Soalnya kan masih minta uang ke orang tua, belum bisa menghasilkan uang sendiri. Ya, soalnya masih mahasiswa ya Iya, Mbak ya. Nah, kalau untuk hubungan sama orang tua, keluarga atau kerabat dekatnya itu hubungannya baik ya? Iya baik. Saling sapa, saling bicara dengan kumpul-kumpul juga gitu ya. Iya Mbak. Punya hubungan dekat seperti kayak persahabatan, mungkin juga kan usianya sudah 20 nih, mungkin sama ada pacar gitu, ada Mbak? Berarti ada ya? Iya ada. Bagus, dipertahankan ya. Iya Mbak. Untuk selanjutnya, kalau kehidupan sosialnya itu di lingkungannya seperti apa Mbak? Ada atau tidak, misal kayak organisasi maupun di lingkungannya maupun di kampusnya? Ya kalau di lingkungan seperti di desa itu seperti kayak ada pengajian gitu ya, ikut pengajian kayak gitu Mbak. Itu ya, berarti masih baik ya. Iya. Kemudian di sini untuk komitmen yang jelas dalam bekerja dan berinteraksi punya ya Mbak? Kalau dalam berinteraksi terhadap orang lain kayak berbicara atau berinteraksi, membahas sesuatu, berdiskusi misalnya. Bisa ya, Iya. bisa bertanggung jawab ya. Iya bertanggung jawab.
di sini misal Mbak Eni sedang ada masalah ya, atau mungkin perdebatan dengan orang lain. Nah, Mbak Eni itu kadang langsung kebawa emosi, atau mungkin Mbak Eni bisa mengontrol emosinya? Bisa mengontrol emosinya Mbak? Bisa ya? Iya. Nggak langsung emosi, Nggak langsung marah-marah, emosi, ceplos, marah-marah gitu. ya, berarti sabar ya Mbaknya. Nah, untuk selanjutnya sudah siapkah untuk membentuk keluarga baru, atau mungkin dalam tanda kutip menikah Mbak Eni? Oh, kalau itu belum siap Mbak, mungkin beberapa tahun lagi. Nah, masih beberapa tahun ya. Iya. Untuk sekarang belum ada tujuan ke Belum. sana ya. Nah, di sini mampu nggak Mbak Eni mengatasi stres kalau misal Mbak Eni lagi banyak pikiran nih? Punya apa namanya? Kayak apa? Jalan lain biar stresnya hilang gitu. Punya nggak Mbak? Ya punya Mbak, kalau misal stres bisa melakukan hal yang saya sukai gitu biar stresnya hilang. Berarti bisa ya untuk Iya. mampu mengendalikannya. Baik, untuk selanjutnya di sini belum pernah itu ya mencoba-coba seperti narkoba atau mungkin mencuri seperti itu, belum pernah ya? Enggak pernah Mbak. Baik, memang jangan ya Mbak seperti itu tidak baik dilakukan. Kalau bisa jangan sekali-sekali mendekati ya Mbak. Iya Mbak. Nah, ini sudah untuk Mbak Eni-nya. Saya tadi sudah diskusi-diskusi dan bertanya-tanya kepada Mbak Eni. Nah, untuk selanjutnya saya minta bantuan salah satu anggota keluarga dari Mbak Eni untuk mengetahui seperti apa Mbak Eni ini. Boleh Mbak kalau diizinkan? Ya, saya panggilkan ibunya dulu ya Mbak. Iya, monggo Mbak. Tunggu ya, Saya Mbak. tunggu, iya. Ini Mbak, itu saya Mbak. Oh iya, sini Bu. Ya, Ya, Mbaknya di sini. Bu, ini saya mau melakukan sedikit diskusi sama Ibu. Nanti saya bertanya-tanya mengenai anak Ibu ini tadi. Nah, nanti saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu bisa membantu saya untuk menjawabnya ya Bu. ya Bu. Baik, kalau begitu Ibu bersedia ya? Ya. Saya mulai untuk yang pertama nanti. Untuk yang pertama saya akan bertanya kepada Ibu. Untuk anak Ibu di sini sudah dibantu untuk menilai untuk memiliki pedoman hidup yang baik ya Bu. Misal kayak mengetahui baik buruknya, untuk hal ini tuh nggak baik, hal ini tuh baik gitu, dibimbing ya Bu. Ya Bu, pasti. Ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk menentukan pilihan pekerjaan itu anaknya itu biasanya memilih sendiri apa masih dibantu juga dibimbing sesuai bakatnya? Saya masih bingung Bu, kalau sekiranya yang terbaik itu pasti saya bolehin Bu untuk meneruskannya. Tapi kalau itu tidak baik untuk anak saya, ya saya usahakan untuk tidak dilakukan. Oh iya, sudah benar. Nah, untuk selanjutnya kalau pasangan hidup Bu, kalau boleh tahu itu Mbaknya ini masih dibimbing, maksudnya dipilihin, maksudnya diarahin, apa biar anaknya sendiri aja deh? Ya saya kasih arahin Bu, soalnya kalau pasangan hidup kan itu nggak sementara ya Bu ya, untuk selamanya. Iya betul. Kalau bisa ya yang terbaik untuk anaknya. Iya pasti itu setiap orang. Nah, untuk selanjutnya kalau mengambil keputusan penting ya, kalau misal anaknya tiba-tiba pengen menikah, kemudian juga tiba-tiba pengen punya anak, itu masih dibimbing, dipandu, atau ya udah kamu aja sana mau nikah juga gak apa-apa gitu. Kalau gitu, kalau itu masih saya bimbing Bu, saya ada diskusi alangkah baiknya itu gimana ya Bu ya, agar anaknya ini bisa mendapatkan yang terbaik untuk seterusnya. Iya. Kalau kemandirian itu sudah dibimbing ya Bu? Maksudnya Iya. di sini sudah mandiri gitu. Ya mulai dari kecil anak saya tuh sudah saya bimbing Bu, saya ajarkan untuk membersihkan rumah, seperti menyapu, mengepel, bersih-bersih gitu Bu. Rajin ya, berarti ya. Nah, kalau untuk fasilitas untuk menentukan tujuan hidup, misalnya Mbak Eni ini kan masih mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini pasti kan Mbak Eni punya rencana ke depannya, misal melanjutkan S1, S2 kan misal gitu. Nah, itu Ibu fasilitasi atau tidak? Ya saya masih fasilitasi jika itu yang terbaik untuk dia dan yang dia inginkan Bu. Jika dia masih ingin kuliah
melanjutkan kuliah, ya saya gurihkan dan saya fasilitasi dengan baik. Ya sudah baik ya Ibu ya. Nah kalau misal mbaknya ini ada masalah kesehatan langsung dibawa ke pelayanan kesehatan Iya Bu, itu pasti Bu. Nah di sini ibunya sudah, tadi kan mbaknya sudah saya tanyai, mbaknya belum pernah mencoba seperti narkoba atau tindak kriminal seperti pencurian seperti itu. Nah ibunya ikut terlibat membimbing ya apa Iya Bu, itu pasti. Itu kan nggak baik ya Bu ya, jika anak-anak melakukannya. Iya berarti sudah baik ya. Baik, dari hasil tadi kita kan sudah berdiskusi singkat dan saya juga mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini saya simpulkan bahwa Mbak Eni ini sedikit ada penyimpangan ya. Ya. Jadi di sini ada resiko ketidaksiapan untuk peningkatan perkembangan usianya. Tadi untuk masalahnya sendiri itu Mbak Eni merasa belum mampu secara ekonominya serta juga belum mampu untuk membentuk keluarga baru ya Mbak Eni. Nah, di usia 20 tahun itu seharusnya ya mampu, tapi mungkin kan karena Mbak Eni ini sebelumnya masih remaja dan ini menuju benar-benar yang dewasa, jadi memang butuh proses seperti itu ya. Jadi mungkin ada sedikit penyimpangan. Nah, untuk selanjutnya nanti karena di sini terjadi ketidaksiapan, jadi Mbak Eninya ini bisa lebih banyak bersosialisasi sama lingkungannya, menjalin hubungan yang erat ya Mbak, dengan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Selain itu juga kalau bisa dimantapkan diri di usianya yang segini itu harus punya kemantapan untuk menikah, meskipun itu beberapa tahun lagi tapi harus disiapkan dari sekarang mentalnya seperti itu ya Mbak. Nanti juga perlu belajar terkait dengan pengelolaan secara ekonomi. Kan Mbaknya sudah 20 tahun, kalau bisa belajar mandiri secara ekonomi seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak. Baik, untuk itu saya sudah jelaskan tadi. Kalau begitu ada yang ditanyakan Ibu Mbak? Kalau tidak ada, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.